Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh guru besar, senior dan sejawat peserta setia webinar TAS Tanya Apa Saja saat ini memasuki seri yang ke-251 dari Divisi FAIR mengenai microinvasive management untuk myomeoteri dan adenomyosis pilihan antara radio frequency ablation versus HIFU, High Intensity Focus Ultrasound. Jadi kayaknya di awal sudah ada uh, prolognya mengenai workshop ini ya di RSUA mungkin nanti juga akan ada di apa namanya disampaikan sedikit awalan mengenai topik ini oleh para narasumber kita hari ini. Jadi hari ini dengan narasumber Dr. Ahsan Saadi, SPOG Subspesialis FAIR, dan Dr. Arif Tanjung Septo, SPOG Subspesialis FAIR, dan dengan moderator Profesor Dr. Lila Dewata, SPOG Subspesialis FAIR. Baik, sebelum kita mulai, saya mohon kepada Dr. Brahmana, Paskaner SPOG Spesialis Onkologi sebagai Ketua Departemen untuk bisa membuka tas seri ini. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Prof. Lila Dewata, selaku moderator, narasumber Dr. Arif Tunjung Seto dan Dr. Ason, juga panitia TAS yang setia mengawal sampai seri ke-251 hari ini, Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Aga. Nah, topik pada hari ini menarik ya, karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran itu seperti maraton, tanpa tanpa pernah lelah ya, dan cepat sekali ya. Dan memang di segala bidang, di bidang kedokteran apapun demikian, baik medikamentosa, baik operasi, dan lain-lain sebagainya berkembang cepat ya. Itu yang melandasi dulu pada saat pendirian TAS pertama kali, itu ada pertanyaan nih, kalau tiap minggu itu apa enggak kehabisan bahan? Pada waktu itu kita jawab tidak pernah akan kehabisan bahan. Kenapa? Karena yang baru-baru itu selalu akan ada terus. Bahkan setiap minggu itu ada approval obat baru, penemuan baru, dan kemudian pengobatan baru. Ya. Dan ini bukti juga konsisten ya. Ini menjelang liburan Lebaran, menjelang Lebaran juga tas masih ada. Terima kasih kepada semua moderator, narasumber, dan juga semua partisipan. Luar biasa. Dan saya ucapkan selamat menjelang Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Dan nanti minggu depan juga masih tetap ada ya tasnya ya. Karena minggu depan hari Rabu itu sudah hari aktif begitu ya. Jadi ini di suasana Lebaran ada liburnya tas itu. Terima kasih kepada semuanya juga kepada partisipan. Tanpa semua partisipan juga tidak ada tas begitu ya. Demikian dari saya. Salam hormat saya untuk semua. Semangat semua. Selamat berlibur dengan keluarga. Selamat menyongsong Lebaran Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Berikutnya kita langsung saja serahkan kepada moderator Profesor Dr. Lila Dewoto untuk bisa memimpin jalannya tas seri 251. Silakan Dr. Prof. Lila. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Selamat pagi semuanya untuk sejawat yang ada di Indonesia bagian Barat. Untuk yang bagian Timur mungkin sudah selamat siang ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pagi ini kita akan Warahmatullahi mengikuti wabarakatuh. eh, tas yang ke-251 ya, yang judulnya microinvasive management ya, untuk myoma dan adenomyosis. Jadi kalau dulu miom dengan adenomyosis itu kita rawat berapa puluh tahun yang lalu dengan laparotomi, dibuka perutnya yang besar kemudian ditangani. Kemudian lebih mikroinvasif dengan laparoskopi juga bisa dilakukan. Sekarang ini muncul lagi radio frekuensi management dan HIFU ya, HIFU.
Hmm, kita seberapa jauhkah hal-hal yang makin tidak invasif ini kita bisa jauh. Untuk itu kita punya pembicara Dr. Ahsan Sadi, SPOG, spesialis FAIR, dan Dr. Arif Tanjung Seto, spesialis FAIR. Ya, saya tidak berpanjang lebar, waktunya cuma pendek, cuma 1 jam. Baik, kita mulai saja. Saya silakan lebih dulu ada presentasi Dr. Ahsan SPOG, spesialis FAIR. Silakan Dr. Ahsan. Ya, baik, Prof. Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi. semuanya, para partisipan TAS di suasana yang udah mulai libur. Kita masih belajar bersama-sama, ya, saya berbagi ilmu. Jadi perlu sejauh-jauh sekalian ketahui bahwasanya ini pada TAS kali ini berbicara tentang RFA dan HIFU. Nah, kebetulan ini kita berbagi dua sama Dr. Seto. Karena saya kebetulan eh, me- mendalami tentang RFA ini makanya kita akan mendatangkan eh, apa namanya dokter dari Korea yang mengerjakan RFA ini, dan kemudian dokter Seto sempat berkunjung ke Cina tentang HIV ini gitu ya. Jadi mungkin saya akan bercerita dan saya akan mengarah tentang RFA. Izinkan saya share screen dulu. Ya, udah kelihatan ya. Sudah? Ya, baik. Jadi eh, akan saya bercerita sedikit tentang RFI ini. Sebetulnya RFI ini sudah ditemukan lama di tahun 1900-an gitu ya. Namun baru di Opjin ini yang paling lambat. Artinya bukan paling lambat, paling memanfaatkan paling belakang. Namun teman-teman yang dari UNCO lebih awal. Kalau kita lihat sejarah, RFI ini digunakan untuk teman-teman dari jantung. Dari jantung untuk mengablasi serabut-serabut saraf ke gangguan-gangguan SVT yang terjadi pada jantung tadi dapat dimanfaatkan di awal-awal 1990-an gitu ya. Dan kemudian teman-teman onkologi ya, serta pada tahun 2000-an itu Opjin mudah mulai menggunakan, di mana FDA juga tahun 2012-2010 itu mulai mengizinkan pemanfaatan mium dulu, dan sekarang meningkat menjadi kasus-kasus yang adenomiosis. Nah, saya sekalian, dan tentunya ini perkembangan ini yang ditangkap untuk apa, pemanfaatan penambahan modal dasar treatment pada kasus-kasus miom dan adenomiosis tersebut. Untuk itu, saya akan sampaikan beberapa hal. Nah, tentunya ada dua ini permasalahan. Kan kita melihat bahwasanya prevalensinya kalau miom sangat luas sekali, dan apa namanya yang kasus adenomiosis pun juga sekitar 20-30%. Intinya, pada siang hari ini kita tidak membahas yang tengah ini. Ya, yang tengah ini pun suatu apa namanya penambahan keilmuan di mana memanfaatkan eh, hantaran panas. Intinya itu semua memberikan panas atau merusak jaringan-jaringan yang patologis di tubuh kita, yaitu di miom, adenomiosis, dengan cara ketiga hal ini yang saat ini sedang berkembang. Di mana yang kita bawakan ini, kenapa RFA ini? Sebetulnya dari yang ketiga ini kita arahnya semakin ke kanan semakin mahal, semakin ke kanan semakin apa namanya lebih membutuhkan effort yang lebih tinggi, biaya yang juga lebih tinggi juga. Maka RFA ini dianggap yang lebih ringan, otomatis juga apa namanya kemampuannya tidak sebesar yang dilakukan yang di sebelah kanan tersebut. Di mana ini ada energi listrik, kalau yang tengah ini ada energi elektromagnetik, kalau yang di sebelah kanan ini dengan ultrason, dengan presisi yang lebih tinggi, dengan bantuan apa namanya MRI. Nah, saya sekalian, ini prinsip dasarnya. Apa sih yang akan dilakukan pada RFA tadi? Jadi RFA ini kita membuat kerusakan atau membuat damage pada daerah sentral sesungguhnya. Kenapa gambar yang saya tampilkan di sini ini, kalau kita sering makan stick gitu ya, selalu kita kalau melakukan tindakan ablasi pada kasus-kasus laparoskopi dan sebagainya, itu persis kayak di stick ini. Prosesnya dari luar ke dalam. Sedangkan kalau
apa namanya RFA ini kebalikannya, dia dari dalam keluar. Nah, komplikasi yang sering muncul tentunya kita tahu batasan dari luar ini mungkin sejauh akan lebih berhati-hati kalau sudah mencapai pada dinding luar, karena tentunya jaringan sehat akan terkena. Gold standarnya adalah persis secara margin kita pada batasan apa dimage pada suatu apa miom atau adenomyosis tadi itu sebagai goal targetnya. Sehingga tempat-tempat itulah yang kita melakukan apa namanya ablasi untuk mematikan bagian-bagian yang tidak normal dari jaringan tersebut. Intinya demikian. Sehingga kalau kita melihat miom dan adeno tadi secara praktisnya kita menggunakan RFA tadi, loh kenapa kok pada adenomyosis kita menggunakan apa namanya kekuatan yang lebih tinggi? Ternyata semakin banyak kandungan air yang ada di lesi tersebut, maka apa namanya joule atau beban yang untuk kita gunakan menghasilkan panas atau energi pada image tersebut lebih tinggi. Ya, ini sehingga kalau kita lihat miom tadi lebih minimal air dibanding adenomyosis, sehingga dia menggunakan joule-nya lebih tinggi, watt yang digunakan per detiknya akan lebih tinggi juga, di mana ini kurang lebih bisa sampai 80-100, sedangkan kalau ini cukup 60 saja pada miom. Dan hal-hal yang lain ini tentunya kalau kita melihat adanya perubahan-perubahan panas yang dihasilkan. Kenapa pada miom lebih aman dan sebagainya? Karena dia memiliki kapsul tersebut. Jadi kalau kita menggunakan RFA, adenomyosis dengan miom kita lebih aman mana? Lebih aman yang apa namanya mioma atau apa namanya karena memiliki kapsulnya tadi, sehingga batasan tadi bisa ditahan di sana. Sekaligus kapsul tadi menolong keberhasilan dalam melihat evaluasi sejauh mana kerusakan tadi. Biasanya dia akan lebih hiper eko pada bagian kapsul tadi, itu menunjukkan sesuatu yang sudah selesai, kita melakukan pembakaran atau memberikan energi panas pada suatu lesi tersebut. Nah, yang di tengah tadi adalah microwave ablasi. Saya sendiri juga tidak pernah menggunakan ini, karena ini sesuatu yang lebih baru daripada RFA. Namun ini juga hati-hati. Untungnya dia lebih cepat dan lebih panas yang dihasilkan tinggi. Otomatis dia merusak atau membuat nekrosis jaringan tadi akan lebih besar pula. Jadi secara mudah keberhasilannya kalau kita sudah presisi menggunakan RFA, mungkin kita akan melangkah apa namanya ke microwave ablasi ini akan lebih lebih baik. Jadi RFA ini sebagai awalan kita bisa juga melakukan hal ini. Terhadap keberhasilan evaluasi memang terbukti bahwasannya untuk mereduksi juga apa lumayan besar, namun keluhan atau klinis itu sangat-sangat eh, nyata sekali. Jadi keberhasilan treatment atau modalitas dengan merusak energi ini dengan ini, dia akan menurunkan keluhan klinis sampai 80%. Sedangkan kalau mereduksi ukuran, sekirang lebih hanya dikatakan sampai maksimal 40% saja dalam kurun waktu 2 hingga 5 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwasanya suatu perbaikan pola. Saya ambil contoh pada satu jurnal yang mengambil 160 kasus di mana menunjukkan bahwasanya 100% mengalami dysmenorrhea ini akan lebih baik dia. Ya, dan menoragi serta apa namanya nyeri pada pelvis. Namun yang ukuran tadi tidak terlalu besar. Nah, gambar di sini ini yang menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita mendapatkan gambar ini, kita menunjukkan suatu kehati-hatian dalam meminimalkan komplikasi dan mengoptimalkan terapi. Jadi jaringan yang paling tengah itu adalah target, adalah jaringan yang kita buat nekrosis. Sedangkan bagian yang di luar ini, istilahnya kalau tadi saya lihat gambaran stick tadi, yang apa tidak terlalu matang dan bagian yang luar ini masih masih tidak matang sama sekali karena takutnya dia akan menyebarkan panas di sekitar sini. Sehingga dengan gambar ini mampu memberikan apa namanya menurunkan energi atau keluhan atau size tadi juga lebih besar. Jadi saran untuk treatmentnya pun tidak sampai secara luas hingga sampai menyebar. Walaupun seandainya mengenai pada jaringan myometrium yang luas tadi relatif lebih aman sedikit ketimbang kalau sampai keluar herosa di mana ada organ usus dan sebagainya. Nah, ini mengenai Dok, waktu dan target memang relatif lebih cepat. Dia hanya memakan waktu 19 menit saja dengan ukuran volume yang dihasilkan sekian. Maka sebetulnya kalau kalau lihat untuk dibandingkan dengan operasi, kecepatannya ini adalah salah satu yang sangat efektif. Pada pasien-pasien kita ada yang sangat takut terhadap operasi, maka RFA ini adalah sesuatu yang menjanjikan sebagai jembatan antara
pada kasus pasien-pasien yang perlu dilakukan treatment, terutama kelainan klinis ataupun tanda petik infertility. Ini masih berkembang apa namanya kumpulan datanya. Ini sangat memberikan hasil yang cukup baik. Nah, perbaikannya tidak bisa kita setelah treatment kemudian ukuran sedikit berapa atau mengkerut berapa ya, nggak bisa. Namun biasanya beberapa jurnal mengamati 1-2 tahun, bahkan ada yang mengamati sampai 5 tahun terjadi penurunan. Itu pun ini terbukti pada 160 kasus tadi masih 5% mengalami kegagalan. Nah, ini pada tempatnya kita melakukan hysterektomi. Jadi sesungguhnya RFA ini bisa sebagai salah satu jembatan pada kasus-kasus yang tidak ingin dihisterektomi, namun masih masih apa namanya mampu kita lakukan terapi dengan pendekatan penggunaan energi atau perusakan jaringan tadi. Ini contoh perbandingan modalitas terapi. Jadi pada HIFU dan ini dikatakan dia sangat baik dibanding dengan hormonal, dengan apa namanya arteriuterina embolisasi. Nah, katakan kalau arteriuterina embolisasi ini biasanya pada kasus apa? Pada yang vaskularisasinya banyak, ya, ada perdarahan yang misalnya profus dan cepat gitu ya. Ini biasanya salah satu sebelum dia dilakukan histerektomi atau kalau ini histerektomi menjadikan kontraindikasi dan menjadi masalah, maka ini yang kasus yang berat. Namun kalau tidak yang dikatakan minimal dan sedang, maka kita gunakan yang ini RFA ini. Jadi ini salah satu yang sangat membantu dalam pengelolaan mioma atau adenomyosis sebelum kita ada suatu waktu ke melakukan histerektomi. Ini beberapa apa namanya plus minusnya dari tingkat invasif, kemudian anestesinya ya lokal atau biasanya general. Kalau yang saya lihat di Korea yang lain semuanya dilakukan general, memang lebih lebih apa namanya lebih enak dalam mengerjakannya dibanding dengan menggunakan lokal meskipun hal ini bisa dilakukan secara lokal. Kemudian tentunya targetnya otomatis yang saya katakan tadi tidak terlalu besar, vaskularisnya tidak terlalu banyak, sehingga modalitas ultrasonografi sebelum kita melakukan tindakan sangat diperlukan untuk evaluasi, untuk mengetahui ke depannya bagaimana RFA ini cocok enggak ini di salah satu indikasi untuk terapinya. Dan ini juga terhadap kaitannya dengan fertilitas, tidak mempengaruhi AMH karena tidak panasnya tadi tidak disebarkan ke arah ovarium. Bahkan pada yang bagian luar aja kita memegang perutnya tadi tidak apa-apa, rasa dingin. Tapi yang hanya di daerah ujung aja elektroda yang menghasilkan panas yang betul-betul ada pada daerah lesi tersebut. Jadi beberapa keuntungan yang terkait dengan fertilitas maupun klinisnya sangat menguntungkan pada penggunaan RFA ini. Nanti yang HIFU akan dibahas sama Dr. Seto. Ini secara apa nama sepintas saja. Jadi ini adalah kayak trokatnya kalau kita mau apa insersi pada laparoskopi dan sebagainya, di mana RFA ini bisa lewat abdomen atau lewat vagina. Jadi ini yang masuk ke mencapai organ target miumnya, kemudian apa namanya setelah ini diambil, tinggal kanulnya saja, baru probe yang untuk RFA ini dimasukkan dan di daerah ujung inilah yang menghasilkan panas tersebut. Sehingga daerah ini yang paling nyaman dan tentu tetap kita guidingnya dengan ultrasonografi lewat abdomen atau perut sehingga tahu batasan-batasan mana yang uh, harus dilakukan terapi. Jadi sangat mengandalkan USG ya karena kalau USG-nya nggak bagus dan sebagainya otomatis kita bisa melewati atau miss dari margin suatu lesi tersebut. Ini salah satu contoh setelah kita melakukan tindakan, bahwasanya kalau itu tadi yang pre, ya, masih banyak daerah tengah ini yang lesinya. Kemudian kalau yang post-op, sayang kita di sini tidak ada. Saya tanya di Korea itu biasa menggunakan ada zat apa namanya obat-obat yang dimasukkan setelah tindakan tadi, yaitu sonoview tadi, untuk melihat bagaimana batas-batas tadi akan lebih jelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga dengan kesempatan ini kami mengundang semua yang hadir di sini untuk bisa bergabung pada kegiatan di Dr. Sutomo dan RSUA. Jadi kita workshopnya nanti bisa kita kerjakan di Dr. Sutomo, kemudian kita ngerjakan lab surgery-nya di RSUA pada tanggal 7 April, insya Allah tanggal 7 April. Mohon segera karena ini terbatas karena hanya workshop saja. Terima kasih, Prof. Lila. Saya kembalikan lagi ke Prof. Lila. Baik, terima kasih Dr. Rason.
Ya, selanjutnya Dr. Arif Tanjung Seto, subspesialis silakan. Oke, terima kasih Prof. Semoga suara saya jelas. Jadi izin ada beberapa sedikit mungkin tadi juga insya Allah sudah sebagian dijelaskan oleh Dr. Hasan. Saya lebih ke HIV-nya. Saya titip slide Dr. Aga untuk ditampilkan. Oke, dari awal tadi, yang slide awal. Oke, jadi ya sekilas saja. Jadi bahasanya hari ini memang disclaimer di awal, memang ini ya kita paparkan dalam rangka juga sekalian sosialisasi atau dalam bahasa jujurnya promosi ya. Karena acara kita nanti ada workshop, terutama workshop mengenai RFA di bulan depan tanggal 7 dan 8 April. Jadi tapi ya yang seperti sudah dipaparkan oleh Dr. Hasan dan juga Dr. Brahmana tadi, bahwasanya perkembangan terapi ini luar biasa dan otomatis sama seperti halnya pil KB yang makin lama dosisnya makin rendah supaya efek sampingnya juga makin ringan, tentunya tindakan komparatif ini ya sama, makin lama makin minimal invasif. Jadi karena harapannya tentunya bisa diterima dengan efek samping yang minimal. Dan hari ini kita tentunya khasnya atau fokusnya mengenai miom dan adenomyosis. Nih, slide. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya memang dua hal ini adalah dua jenis tumor, jadi baik leukemia maupun adenomyosis ini ada yang paling sering dihadapi atau diterima oleh pasien-pasien. Slide, langsung aja. Jadi kalau di leukemia itu sampai dikatakan bahwa ya semua wanita itu 70-80% selama seumur hidupnya itu minimal sebenarnya pernah mengalami baik yang bergejala maupun nggak bergejala. Dan ternyata dari mereka yang harus membutuhkan atau melakukan program hamil ya selama atau gangguan kesuburan, ternyata ya sepertiganya, hampir sepertiganya juga mengalami atau diakibatkan oleh myeloma ini. Slide. Jadi di adenomyosis sendiri sekali lagi sama. Jadi ini juga sangat-sangat berkaitan dengan gangguan kesuburan. Slide. Dan ternyata kalau dihubungkan di antaranya ini sangat-sangat berkaitan, jadi coexisting. Jadi maksudnya ini gini, kalau kita itu dapat kasus adenomyosis itu kita harus berpikir bahwasanya kita bisa jadi ini coexisting atau berbarengan juga ada myom. Karena 35-55% bahkan adenomyosis itu bisa jadi bersamaan atau muncul juga adanya myom. Dan apalagi endometriosis, karena kita tahu ya sebetulnya itulah kenapa dulu adenomyosis dikatakan endometriosis interna ya karena memang patogenesisnya ya memang mirip atau hampir sama. Jadi dikatakan bahwasanya kalau kita menemukan adenomyosis kita bahkan harus betul-betul juga mencari fokus endometriosisnya. Kenapa? Karena ya lebih besar lagi 65-75% itu kalau orang kita temukan adenomyosis itu ternyata juga menderita endometriosis. Jadi ini penting yang jadi catatan dan terbukti bahwasanya slide gejala-gejala yang ditimbulkan baik adenomyosis maupun endometriosis ya sama, mirip-mirip. Jadi ya intinya kronik, nyeri panggul kronis, dismenori, dispareni, perdarahan hebat, sampai tentunya gangguan kesuburan. Ya. Slide. Nah ini kalau kita mengatakan bahwa opsinya selalu dua, medikamentosa atau pembedahan. Ya, slide. Dan kalau kita secara algoritma saja ya tentunya kita tergantung kebutuhan dari pasiennya. Sekali lagi kita harus memang mengarahkan yang dibutuhkan pasien belum tentu yang diperlukan untuk pasiennya atau yang terbaik untuk pasiennya. Jadi salah satu tentunya pertimbangan utama adalah apakah pasien itu membutuhkan atau masih menginginkan anak atau tidak. Slide. Jadi kalau misalnya pilihannya tentunya apakah kita cukup observasi atau dengan medikamentosa atau memang perlu dengan pembedahan. Slide. Kalau misalnya tidak atau tidak memerlukan kesuburannya ya sebenarnya kita juga lebih fleksibel diobservasi ya bisa selama nggak menimbulkan komplikasi maupun keluhan, obat-obatan juga boleh, terapi operatif pun ya pilihan terakhir juga tidak masalah. Tapi kalau pada mereka yang slide dengan fertility sparing ya tentunya pilihannya lebih terbatas. Kita tentunya tidak sekedar hanya bisa observasi tapi mungkin tindakan lebih aktif baik itu dengan pengobatan maupun tindakan. Sayangnya tentunya kita tahu penyakit-penyakit ini adalah sebagai penyakit yang estrogen dependent disease. Jadi artinya kalau terapi obat yang kita berikan itu di mana kita tahu sampai saat ini belum ada pengobatan medikamentosa yang
menginaktivasi atau penyakitnya tapi tanpa mengganggu ovulasi, sehingga memang pilihan medikamentosnya lebih terbatas. Lebih cenderung kita tahu di skala guideline itu lebih ke tindakan operatif pada mereka yang masih membutuhkan fungsi kesuburannya. Slide. Jadi kalau tadi yang Prof. Lila katakan bahwa saya pilihannya kalau dari dulu yang paling radikal laparotomi, terus kalau sekarang mungkin yang sudah banyak menjamur laparoskopi, dan bagaimana kalau misalnya slide yang kita tawarkan atau istilahnya kita bahas hari ini adalah yang tentunya ya yang bahkan tidak berbekas, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau dulu slide istilahnya itu adalah invasif laparotomi, kalau laparoskopi itu minimally invasif, ya yang kita bahas hari ini yang microinvasif. Jadi yang paling sekali lagi bahwasanya kita makin berkembangnya teknologi kedokteran ya tentunya kita yang paling minimally invasif ya kita lakukan terhadap pasien. Dan kalau pilihan itu ada, kenapa tidak? Slide. Kalau bahasanya ke pasien, kalau ibu mau tanpa sayatan, ya pasti milihnya tanpa sayatan daripada yang dengan sayatan meskipun itu kecil pun, misalnya kalau saat ini laparoskopi atau histeroskopi. Jadi yang kita tahu sekarang, bahwasanya tadi ada HIFU, ada juga RFA, dan ada embolisasi urteri atau UFE. Jadi mungkin ini yang lebih banyak dikerjakan oleh sejawat radiologi. Tapi yang kita bahas hari ini slide adalah yang di HIFU sendiri maupun yang kemudian yang juga sudah dibahas tadi oleh Dr. Ason yaitu RFA. Ya, slide. Ya, jadi mungkin saya sedikit saja membahas nggak banyak slide. Jadi ini cuma sekilas saja, prinsipnya tadi sudah dijelaskan bahwa saya melalui pemanasan, prinsipnya sebenarnya sama, tetapi bedanya kalau yang RFA ini berdasarkan pergesekan ion-ion yang menyebabkan karena segala sesuatu yang bergesekan pasti menimbulkan panas, sehingga thermal heating inilah yang akhirnya menyebabkan nekrosis termasuk juga denaturasi dari protein. Yang tadi juga Johnson berkatakan bahwa kita sebenarnya memang agak terlambat di RFA, termasuk juga saya pribadi ketika mengajukan ke rumah sakit gitu istilahnya ya teman-teman bedah itu kalau mengerjakan tiroid dengan RFA ini ya sudah dari lama. Kemudian dari kardiologi juga untuk vaskularnya terutama, bahkan penyakit dalam pun juga termasuk juga urologi pun juga. Jadi sebetulnya Opjin ini kita yang agak terlambat, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh ketinggalan kereta. Mungkin nanti dengan workshop bulan depan itu kita bisa catch up lah. Minimal kalau Dokter Brahmana itu selalu mengatakan, meskipun kita mungkin tidak familiar dengan ini, tapi ketika pasien tanya, minimal kita harus tahu opsi-opsinya. Ya, slide. Ya, mungkin ini yang coba ini untuk mempersiapkan misalnya sejawat sekalian nanti untuk ikut nanti bulan depan kami juga sudah bersiap diri, nanti ada live workshopnya di RSUA. Ini juga kemarin sudah kami coba kerjakan. Slide. Jadi ada pasien, tentunya memang tidak semua jenis pasien bisa kita kerjakan, ini video kalau nggak salah. Jadi nanti bisa kita coba bareng-bareng pada saat bulan depan kita workshop, dan workshopnya di Sutomo dan live surgery-nya nanti di RSUA. Jadi coba nanti kita bisa bareng-bareng, ada yang bisa kalau sejawat sekalian berkenan bisa gabung langsung ke kamar operasi ya. Slide. Ya. Jadi ada beberapa tindakan yang nanti tentunya akan tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang RFA ini dipandu, entah itu bisa MRI, live MRI, atau ya yang paling kita modalitas kita yang paling terbatas ya minimal dengan USG guiding. Ya, slide. Ya, slide. Jadi sekali lagi kami mengundang semuanya untuk bisa hadir, paling tidak untuk mengetahui acara workshop RFA ini bulan depan, nanti di tanggal 7 dan tanggal 8. Dan nanti ini yang nanti sekalian bisa dapatkan bagaimana nanti kita juga ada wet lab nanti di manekin untuk merasakan langsung bagaimana alat RFA-nya itu, pun bahkan juga bisa akses langsung ke dalam kamar operasi untuk melihat langsung pasien yang diterapi. Bahkan nanti pasien nanti insya Allah juga akan dievaluasi sendiri oleh Dr. Ason nanti sekaligus sebagai workshop USG-nya. Jadi kita tahu lengkap pasien mulai dievaluasi sampai dilakukan tindakan, sampai nanti pasca tindakannya mungkin 1 minggu kemudian ketika kontrol, insya Allah kami akan update bagaimana kondisi pasien pasca operasi, ukuran tumornya bagaimana, dan yang lain-lain. Jadi insya Allah lengkap. Ya, slide. Nah ini mungkin yang di HIFU, saya tidak banyak. Ya, slide.
Jadi intinya ini salah satu modalitas terapi selain medikamentosa, terapi termasuk tadi yang RFA, pembedahan radikal baik histerektomi maupun hanya memektomi, konservatif surgery, atau yang terakhir tentunya HIFU ini menjadi salah satu pilihan. Jadi sebagai dikatakan bahwasanya pada pasien ini dengan HIFU ini yang kita tahu sebagai prinsipnya adalah slide. Jadi kalau tadi di RFA itu dengan menggunakan namanya radiofrekuensi ya, jadi gelombang frekuensi radiologi sehingga menyebabkan pergesekan ion-ion positif dan negatif sehingga akhirnya menimbulkan thermal, jadi yang menyebabkan nanti ablasi. Sedangkan kalau di HIFU, namanya juga HIFU, jadi bahwasanya ini adalah high intensify atau ada yang mengatakan high intensity focus ultrasound. Jadi menggunakan gelombang ultrasound yang kemudian nanti dikonversi dari elektrik menjadi gelombang akustik yang menjadi dasar dari HIFU ini. Jadi akhirnya melalui transducernya nanti menyebabkan nekrosis sama seperti dengan RFA. Jadi prinsipnya juga ablasi dan tetap juga kita juga sekaligus monitoringnya atau guidingnya langsung karena kita memang terapinya berbeda dengan laparoskopi atau laparotomi yang kita langsung ke tumornya, tapi kita di guiding dengan ultrasound atau bahkan dengan MRI. Slide. Ya, jadi ini mekanismenya pada prinsipnya sekali lagi kita memfokuskan gelombang ultrasound ini sehingga menyebabkan panas dan juga ablasi pada tumornya. Sehingga karena memang hanya fokus pada tumornya, kita juga harus berhati-hati karena ada surrounding tissue atau jaringan sekitar itu yang harus kita hindari dan ini mungkin ya menjadi bagian keterbatasan dari HIFU sendiri. Slide. Jadi ini mungkin pasca tindakan, jadi setelah kita lakukan sebelum dan sesudah, kita tahu mungkin nanti kepadatannya dan juga ukurannya harapannya juga bisa berkurang, memang meskipun tidak sepenuhnya bisa kita remove, makanya itu kenapa dikatakan pasiennya ini adalah selective driven patient, jadi artinya memang betul-betul lebih selektif pada kasus-kasus atau indikasi tertentu. Slide. Jadi ini ada beberapa indikasi keseluruhan, sekali lagi di bidang luar opjin itu sudah sangat-sangat dilakukan sudah dari dulu, jadi tumor baik yang ganas maupun jinak, pada liver, pada ginjal, dan yang lainnya. Sedangkan yang merah-merah ini yang pada opjin, baik fibroid maupun adenomyosis, menariknya di opjin ini termasuk juga shock dari fetomaternal. Jadi pada kasus-kasus sasaran skar pregnancy atau bahkan placenta accreta spektrum ini dikerjakan. Saya sendiri waktu di Cina ditunjukkan bahwasanya kasus-kasus ini ada, bahwasanya kasus akreta pun atau CSP pun dikerjakan. Jadi ternyata juga luas penggunaannya, bahkan di opsi sendiri pun tidak hanya di bidang minimal invasif atau divers saja. Ya, slide. Ini slide yang terakhir, slide. Jadi ini ya sekali lagi kelebihannya tentunya yang dinamakan kita istilahnya sebelumnya slide yang mikroinvasif, jadi bahkan istilahnya tanpa sayatan sama sekali karena kita lebih sering nanti aksesnya memang dari luar, kemudian tapi pemulihannya juga lebih cepat dan ya menjawab keterbatasannya karena memang tidak complete removal tapi memang repeatable, jadi artinya memang dikerjakan berkala, yaitu sebagai bayaran bahwasanya mikroinvasifnya atau tidak ada sayatannya itulah yang mungkin akhirnya memang membutuhkan tindakan ya berulang atau berkala sama seperti mungkin terapi sinar mungkin demikian. Jadi itu menjadi salah satu kekurangan atau risikonya. Ya, slide. Ini mungkin pas kemarin dilakukan di Cina. Oke, terima kasih. Slide. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mungkin nanti kita bisa berlanjut di diskusi. Matur nuwun. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Lila. Baik, terima kasih Dr. Seto. Kita langsung aja ke diskusi. Ya, sebagaimana biasanya penanya pertama itu Dr. Haryana Rutama. Pertanyaannya, penggunaan HIFU untuk semua myoma dan adenomyosis ada batas maksimal ukuran enggak? Dan apakah ada efek samping dari penggunaan HIFU ini? Turun. Barangkali Dr. Seto nih, karena lebih. Mungkin nanti juga bisa untuk Dr. Asan juga ya Prof. Nanti mungkin dari RFA apakah juga ada batasan ukuran atau juga mungkin efek sampingnya. Jadi mungkin kalau dari HIFU sendiri, kalau dikatakan memang tidak ada batasan
khusus. Jadi cuman memang karena ini kita menggunakan energi panas, memang pada ukuran-ukuran yang terlalu kecil juga bahaya karena kita pastinya tidak sangat mendekati batas tepi dari tumornya, tapi terlalu besar juga karena penggunaan energi lama di dalam tubuh juga berisiko juga. Sehingga kalau dari literatur-literatur meta-analisis review itu dikatakan konsensusnya ini sekali lagi sebenarnya tidak ada yang pasti itu antara 3 sampai 8 cm. Jadi ya kurang dari 3 cm itu berisiko. Tentu pro-nya itu sekitar 1 cm atau 1,2 cm. Kalau 3 cm ya memang kurang dari 3 cm sangat berbatasan di atas 10 cm juga tentunya kita menggunakan energi yang berulang karena kita tentunya menggeser-geser titik-titik untuk pembakarannya itu lebih lama atau penggunaan prosedurnya yang lebih lama. Jadi gitu. Sedangkan kalau adenomyosis sendiri memang lebih detailnya memang pada HIV sendiri lebih difokuskan atau lebih direkomendasikan memang pada adenomyosis yang vokal. Artinya ya memang batasnya meskipun kita tahu adenomyosis ini batasnya lebih tidak tegas tapi ya minimal kita tahu sekilas dari areanya. Sedangkan untuk yang difus sebetulnya ini lebih pada kontrol gejala dikatakan demikian. Jadi tidak sepenuhnya bisa mengablasi keseluruhan. Sedangkan kalau efek samping dan risikonya ya kita tahu pada gelombang misalnya ultrasound atau elektromagnetik sendiri memang seringkali saya melihat sendiri waktu itu juga ada beberapa kasus memang meskipun tidak direct nempel pada tubuh pasien tapi ya kita tahu karena ada arah yang satu aksial jadi aksis dari tumornya itu pada permukaan kulitnya jadi kadang ya beberapa kalau intensitasnya terlalu lama itu tadi yang kita katakan kalau ukuran yang terlalu besar ya menyebabkan skin burn ya. Jadi ada efek thermal tentunya juga dirasakan pada permukaan kulitnya. Dan juga karena tidak hanya kulit karena kita tahu di bawah kulit itu juga free nerve ending atau susunan sarafnya itu seringkali juga menyebabkan ada beberapa dilaporkan yaitu adanya injury pada saraf dan mungkin ini bukan dikatakan sebagai efek samping tapi bahwasanya incomplete ablation atau incomplete removal itu juga kadang dikatakan sebagai obat juga kadang dikatakan sebagai efek samping. Jadi mungkin demikian, Prof. Mungkin Dr. Hasan mungkin menambahkan dari RFA. Sebelum Dr. Hasan, bisa untuk kista ovarium bertanyanya, mestinya enggak ya. Iya, iya. Baik. Iya, betul. Jadi Baik, terkait kalau RFA ya, saya bicara tentang RFA-nya. Jadi kalau ukurannya itu, Prof, dikatakan Dr. Haryo juga, memang yang ideal ada satu jurnal yang menyebutkan kalau volumenya kurang lebih 180 ya sentimeter kubik, ini yang paling maksimal ideal gitu. Sama halnya sebetulnya kita bisa melakukan kayak hysteroscopy, mium dan sebagainya. Sekarang muncul ada 2 tahap dan sebagainya. Namun sebetulnya ideal one shot itu tindakannya pada volume 180 cm, kurang lebih ya 5 sentian lah. Sehingga kalau akan lebih dari itu maka komplikasi akan muncul akan muncul. Jadi lebih hati-hati. Kemudian kecuali dengan MWA, kalau microwave ablasi tadi dia cepat dan cepat luas energinya. Jadi itu lain. Namun saya tidak expert di sana, tidak mendalamin ke sana. Jadi yang dikatakan mungkin saya merekomendasikan teman-teman yang RFA ini kita maksimal untuk kasus yang ukurannya kurang lebih 5 cm aja. Dan sangat hati-hati pada daerah yang mengenai di endometrium, itu mesti lebih tricky lagi tekniknya. Sama yang ditanyakan tadi, yang terakhir Prof sampaikan tadi tentang kista. Itu kita juga mau menanyakan juga sama Dokter Lee waktu saya ada di sana. Gimana dok kalau ada kista? Ya, kalau di ovarium jelas handicapnya banyak karena dapat merusak di sekitarnya karena jaringannya lebih lunak dari dari uterus sehingga cadangan ovarium tadi kan akan lebih merusak untuk AMH dan sebagainya. Namun waktu itu saya tanyakan juga bagaimana dengan yang acum. Acum itu ada aksesori uterine cavity mesh. Jadi itu sesungguhnya kelainan kongenital bawaan endometrium yang ada di myometrium. Dia membentuk kista. Itu di beberapa jurnal juga hanya terbatas sekali, 1-2 ada suatu case saja. Dan mengerjakannya sebaiknya dikeluarkan dulu cairan yang ada di dalam acum tadi, kemudian dilakukan
energinya diberikan untuk daerah dindingnya itu. Namun disebutkan juga bahwasanya di jurnal tadi, kalau adanya kista tadi, mengambil adalah lebih bagus. Karena itu perlu juga mengambil PA dan sebagainya. Kecuali halnya dengan yang miom tadi yang lebih presisi, kita pasti suatu yang jinak, ya, kemudian adenomiosis dan sebagainya. Namun dari dua itu sesungguhnya yang diutamakan di FDA kan itu yang mioma tadi. Demikian, Prof. Ya, ya. Saya kira itu jawabannya dari Dr. Seto dan Dr. Ason. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Indi Suryadi. Bagaimana pengaruhnya terhadap tuba? Bagaimana untuk melindungi tuba supaya tidak rusak? Iya, baik. Saya, Prof. Ya, ya nanti Dr. dokter Seto. bisa menambah juga kaitannya dengan HIFU dan sebagainya. Kalau HIFU saya kira presisi mungkin ya. Kali-kali kalau RFA itu kurang lebih dia bekerjanya pada ujung elektrode tadi sekitar 1 senti ya, berada di sekitarnya itu. Nah, ini yang kita pakai sebagai patokan. Kita harus memahami betul batasan atau margin dari lesi tersebut, sehingga peran USG sangat penting. Berbeda dengan apa namanya microwave ablasi tadi, di mana energinya lebih kuat dan sebagainya. Bahkan kalau pada kasus adesi yang khusus MBA ini, apa microwave tadi, kita memberikan air di di luar itu. Ya. Dan untuk jadi kalau ke arah ketuba sebelum dia menembus dari serosa myometrium tadi relatif aman, ya, relatif aman karena tidak akan kalau kalau dengan miom kita tahu ada batasan kapsulnya tadi, gitu. Jadi sejauh ini tidak digunakan ada teknik khusus misalnya melakukan sis atau mengisi air dulu ya itu ke dalam ini untuk mengurangi hantaran panasnya tidak ada demikian. Kalau yang microwave ada beberapa jurnal yang mengatakan mengisi cairan pada kavometernya. Demikian. Terima kasih. Dr. Seto, tambahan? Iya, iya, Prof. Jadi ya justru memang betul, saya justru memang dengan tindakan ini tuh ya satu sisi intinya kan memang the man behind the gun ya, itu bagaimana alat ini kan penunjang. Jadi justru memang kita niatnya justru karena ini adalah mikroinvasif ya kita juga menghindari itu. Tapi memang harus selektif betul dan terutama juga dari lokasi. Dan kalau memang dilihat perbandingan antara HIFU dan RFA ini tentunya memang secara fokus memang ya seperti judulnya, HIFU ini memang lebih terfokus karena dia betul-betul lewat pencitraan langsung dan pelan-pelan. Kalau eh, apa dengan RFA itu kan dari bawah itu kita seperti kayak kita melakukan OPU itu kan kita juga kadang tangan kita belum tentu bisa stabil. Tapi kalau pada HIV itu kan pasien betul-betul tidur sama seperti orang di CT scan gitu atau di MRI gitu. Jadi memang seringkali lebih fokus sehingga kemungkinan meleset istilahnya kayak gitu atau mengenai jaringan sekitarnya juga lebih minimal. Jadi tapi apapun sekali lagi kedua teknologi ini memang sebenarnya juga digunakan salah satu indikasinya adalah justru memang untuk meminimalisir kerusakan jaringan sekitar. Termasuk juga risiko perlekatan karena operasi meskipun laparoskopi pun juga tentunya ya tidak terjadi pada kasus atau pada tindakan kedua teknologi ini. Demikian, Prof. Baik, mudah-mudahan jelas pada yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari waduh. Ini mata orang tua nih mesti baca. Dari tanpa nama nih, anonymous attendee. Manakah dari prosedur RFA, microwave atau HIFU yang lebih dapat mempertahankan kekuatan jaringan untuk kehamilan di masa mendatang supaya tidak terjadi ruptur dalam kehamilan? Berapa lamakah dari prosedur tersebut diperbolehkan hamil? Terima kasih. Silakan Dr. Rason. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi sering ini ditanyakan pada saat pertemuan-pertemuan. Memang lemahnya dari RFA ini atau MBA ini dikatakan ada penelitian infertilitas, tapi relatif tidak terlalu banyak. Maka dikatakan bahwasanya sebetulnya kasus untuk yang myomectomy itu jauh lebih bagus dibanding dengan tindakan-tindakan yang tadi disampaikan. Jadi ini sebetulnya tindakan antara jembatan.
pada kasus-kasus yang sebelum histerektomi atau kasus-kasus yang tidak mau dilakukan operasi, ini adalah satu modalitas dan biayanya akan relatif murah. Mungkin BPJS ke depan kalau ada RFA ini, mungkin dia akan melakukan support RFA ketimbang melakukan operasi ini. Operasi unggulnya kita memberikan apa namanya ada deformitas dari jaringan, tapi kita melakukan jahitan yang tight juga. Satu jurnal menyebutkan bahwasanya eh, dikatakan kalau kerusakan damage-nya dari lesi tadi tidak sampai lebih dari separuh dari tebal miometrium, maka relatif lebih aman kalau RFA ini. Karena dia masih ada batasan di margin yang luarnya tadi. Jadi kan urutannya yang nekrosis, kemudian yang apoptosis, kemudian yang baru kemungkinan reversibel kembali. Ya, itu yang maka RFA ini kemungkinan akan diulang bisa saja setelah 3 sampai 5 tahun ada muncul lagi. Berbeda dengan yang myomectomy kan bersih ada muncul yang baru. Nah, dikatakan berapa lama? Sekitar antara 3 sampai 6 bulan. Tergantung luasnya. Semakin luas maka menggunakannya semakin lama karena apa namanya remodeling jaringan dari sel-sel myometrium tadi diperlukan. Sehingga direkomendasikan bahwasanya minimal 3 sampai 6 bulan pada pasca RFA mungkin baru direkomendasikan untuk program kehamilannya. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Ya. Dr. Seto, silakan. Iya, Nambah. ya, Prof. Mungkin kalau saya dari segi HIFU juga, jadi sama juga RFA sebetulnya intinya memang relatif aman dan ini juga memang salah satu indikasi untuk kita istilahnya preservasi uterus. Kenapa ya? Karena yang tadi saya katakan dibandingkan dengan yang seolah-olah membuat laparoskopi itu sebagai yang lebih invasif ya, karena juga bagaimanapun juga pasti ada risiko perdarahan termasuk juga perlengkapan. Tapi kalau tentunya risiko adesi juga ini sehingga baik itu untuk kehamilan tentunya lebih lebih aman dan dari meta analisis disebutkan eh, bahwasanya dari apa ultrasound obstetrik ginekologi itu angka kehamilan pasca tindakan atau lebih detailnya HIFU itu sebenarnya juga masih cukup bagus. Jadi artinya masih sekitar 30-50%. Tapi tentunya ini masih dari populasi yang terbatas. Mungkin yang di Asia belum ada. Ini masih dari paparan luar negeri. Jadi ya sebetulnya untuk pasca atau kehamilan melakukan sayatan langsung tentunya pada pada uterus sebagai risiko ruptur dan yang lain-lainnya. Mungkin demikian, Prof. Ya. Kemudian pertanyaannya, seberapa efektif RFA dibanding myomectomy pada myoma? Oh, tadi sudah jawab Dr. Hasan ya, myometri lebih efektif. Cuma yang perlu diingat adalah ini adalah merusak jaringan yang ada di sana. Jadi kalau myom mulai dari tengah sampai ke luarnya dan makin keluar tentu panasnya makin kecil ya, tapi makin di tengah makin panas dan merusak intinya. Dan sebetulnya kalau prosedur ini dilakukan pada myom tidak merusak myometrium yang sehat. Karena myom itu seperti kita ketahui, dia tumbuh dari satu kern dari inti, kemudian dia berkembang. Dan dia akan mendesak myometrium yang lain di bawah atau di atasnya menjadi tipis. Kalau itu kecil, mungkin myometriumnya itu akan utuh kembali. Jadi tidak terlalu merusak myometrium. Risiko rupturnya akan lebih kecil. Beda dengan adenomiosis. Kalau adenomiosis, endometriosis itu berada di antara myometrium. Itu akan merusak. Mungkin Osada lebih aman daripada ini, saya tidak tahu. Osada mungkin lebih memperhatikan ketebalan sisa myometrium daripada ini barangkali ada Dr. Hasan Ya, pada jadi adenomiosis. jadi betul, Prof. Disebutkan tadi juga ada yang nanya Dokter Wafi kalau nggak salah ya. Jadi membandingkan bagaimana dengan yang adenomiosis. Jadi satu, kalau kita lihat struktur anatominya, adenomiosis itu sendiri suatu sel dan kelenjar. Otomatis nomor satu, dia banyak air.
Kalau banyak air, otomatis kita menggunakan energi panas itu lebih tinggi lagi. Jadi satu tentunya hati-hati pada adenomiosis dibanding dengan miom. Lebih sulit, lebih rekarensi, lebih residu, lebih ya semuanya lebih lama, ya tidak semudah miom. Maka kalau teman-teman sehat yang baru melakukan, maka digunakan kasus-kasus yang miom relatif lebih aman. Nah, adenomiosis sendiri disebutkan jelas di jurnal, dibandingkan dengan adenomiomektomi tidak bisa mengalahkan RFA ini, ya, karena dari sisi apa namanya kompleks dari kebersihan totale, kemudian dari sisi melakukan repair atau untuk apa, mendekatkan jaringan yang terpisah tadi, bahkan akan muncul OSADA yang disebutkan oleh Prof. Lila tadi lebih bagus. OSADA tujuannya dia memberikan lipatan-lipatan yang double. Maka pada adenomiosis dikatakan di sini kalau yang difus pasti jelek, ya pasti jelek. Dan disebutkan di sana di Korea itu banyak kasus adenomiosis itu pada kasus-kasus yang usianya lebih dari 45 dan tidak memiliki inginkan anak diablasi semua. Nah, jadi persis kayak uterus bakar gitu. Jadi saya melihat heboh juga itu. Dan setelah itu ada yang melakukan ablasi endometriumnya juga. Jadi kalau teman-teman nanti beli alat RFA itu ada di apa namanya ada endometrial blade yang untuk membakar endometrium ablasi. Jadi harus diikutin itu semua. Sehingga ini akan meminimalkan. Namun kalau usia reproduktif, maka ini masih sangat berhati-hati pada kasus adenomiosis terhadap dampak ruptur dan sebagainya tadi. Demikian, Prof. Masih di mute, Prof. Masih di mute, Prof. Ya, barangkali ini sudah menjawab juga pertanyaan dari Dr. Wafi Sarirah ya. Ini adenomiosis dibandingkan pada infertilitas dan sebagainya. Dan untuk kehamilan juga dari risiko rupturnya sudah disinggung juga tadi. Dokter Seto ada tambahan? Ya, Prof, mungkin sedikit. Jadi, pertama pada HIV tadi itu juga, memang sekali lagi kan kita tahu secara klinis itu adenomyosis itu jauh lebih sulit daripada mioma secara batas, secara keluhan gejalanya, apalagi yang dengan yang difus. Jadi, pun dengan penggunaan HIV pun yang tadi sekarang kan bahwasanya lebih favorable atau lebih ideal adalah kasus-kasus yang adenomyosis yang vokal, jadi bukan yang diffuse. Gitu. Karena yang diffuse juga secara logika tadi dikatakan dokter Ason juga akhirnya juga kandungan airnya karena kita tahu ya karena dasarnya kelenjar, kelenjar juga adeno, kelenjar jadi artinya juga pasti kandungan cairannya juga lebih besar di mana sekaligus menjawab juga tadi yang kenapa pada kasus kista itu tidak bisa karena tentunya tidak efektif satu, yang kedua juga karena efek termalnya perusakan pada jaringan ovariumnya, stroma ovariumnya dan juga korteks ovarium juga sangat-sangat tidak baik. Jadi itu juga sekaligus jadi satu. Bahasanya itulah kenapa memang baik HIV maupun RFA ini ya lebih diutamakan atau lebih disarankan pada kasus atau tumor-tumor padat karena kita harapannya adalah denaturasi protein, ablasi sampai dengan nekrosis. Ini yang demikian, Prof. Matur nuwun. Ya. Baik. Dari Dokter Indi, apakah kasus CA bisa enggak? Saya kira kok tidak usah saya aja yang jawab, nggak bisa ya. Artinya kalau kasus CA itu keganasan itu operasinya itu mesti wide, mesti melebihi dari jaringan CA-nya. Sel-sel CA itu kan tidak bisa diketahui seberapa jauh dia pergi. Mesti radikal, kalau dia lebih terfokus, lebih wide incision dan sebagainya. Saya kira ya Betul, untuk Prof. merawat CA terlalu riskan. Karena kita harus mengangkat lebih luas dari jaringan CA-nya, termasuk jaringan yang sehat harus ikut. Saya kira tidak usah Oke. saya teruskan. Dr. Aditya Iqbal, terkait pasien selektif, prosedur seperti RFA dan HIV ini, apakah pertimbangan terkait komorbid dari pasien seperti obesitas, hipertensi, maupun masalah jantung, dengan konsumsi obat pengencer darah, juga seperti komplikasi timbulnya trombus. Ya, barangkali Dr. Ason silakan. Ya, baik, terima kasih
Jadi tentunya setiap kali tindakan biasanya kita harus melalui indikasi, syarat, dan kontraindikasi selalu ada. Nah, pada RFA ini sesungguhnya relatif lebih aman. Lebih aman saya katakan relatif. Hanya saja tekniknya mesti diasah dan tepat. Maka sekali lagi ini promosi lagi mengundang yang hadir di sini. Karena Dokter Seto ini ketuanya, Prof. Jadi ada 50 peserta, monggo kalau anu nanti bisa dioptimalkan. Udah ada beberapa yang udah daftar. Jadi gini, eh, indikasi pada kasusnya udah jelas, semua miom dan semua adenomiosis. Maka kalau tadi ada ditanyakan keganasan bagaimana, kista bagaimana, ada yang tidak ada yang pernah dilakukan dan ada yang merupakan kontraindikasi absolut. Nah, kontraindikasi absolut itu apa? Kontraindikasi absolut diantaranya satu keganasan, sehingga Prof. Yati sudah menyebutkan pastilah gitu-gitu. Keganasan atau bahkan curiga ganas saja jangan, nggak boleh, gitu ya. Kemudian infeksi pelvis yang aktif juga tidak diberikan karena risiko sepsis akan menjadi tinggi. Seperti biasa, kehamilan selalu menyertai pada kasus-kasus tindakan apapun, mesti sangat hati-hati dan bahkan tindakan ini absolut dilarang. Dan yang terakhir, tidak bisa secara teknik. Kadang miumnya gampang, tapi kita tidak pernah melakukan. Ini absolut melakukan. Misalnya saya melakukan, tapi saya merasa ini sulit. Karena ini kalau teman-teman yang biasa di IVF mengerjakan OPU, ini akan lebih mudah kasus RFA ini. Nah, kalau kita masih merasakan sulit, tidak afu betul, USG-nya tidak bagus, maka ini menjadikan kontraindikasi absolut. Dan jangan dilanjutkan. Sedangkan tadi ada yang ditanyakan tentang kaitannya dengan jantung, obesitas, dan sebagainya, itu termasuk indikasi relatif yang bisa dikomunikasikan, dikonsulkan kepada disiplin ilmu sejawat yang lainnya. Contoh, kasus jantung, dikonsulkan ke sejawat jantung, bukan indikasi mutlak, ya, kecuali mungkin dekom dan sebagainya. Kalau yang obes dengan penyakit dalam dan sebagainya. Ini yang kaitannya terkait dengan obes biasanya faktor teknis ini. Demikian Prof yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Terason. Mungkin Dr. Seto penutup. Sudah Iya, hampir Prof. 14. Iya, iya, jadi ya buat saya ada beberapa kondisi khusus memang yang harus diberikan. Tapi apapun sekali lagi memang masing-masing itu ada positif negatifnya. Tapi ya kembali lagi HIFU maupun RFA ini ya justru karena sifatnya yang lebih minimal invasif lagi ya sebetulnya akan jauh lebih bisa untuk dilakukan. Tapi memang masing-masing ada berbeda sedikit tekniknya. Contohnya misalnya pada kasus obesitas, kita tahu pada obesitas ini karena HIFU ini tidak menempel langsung, beda dengan RFA, jadi tentunya terutama kita kaitannya dengan lemak-lemak suputan ya, itu tentunya sangat bisa mempengaruhi penetrasi dari gelombang ultrasound dari HIFU sendiri. Jadi akhirnya kita butuh dosis atau istilah paparan yang lebih lama, prosedurnya lebih lama, tentunya akan sejalan dengan risiko efek sampingnya. Sedangkan bedanya kalau RFA sendiri karena dia langsung, jadi saya lebih toleran pada kasus-kasus obesitas ya jujur mungkin lebih membantu karena ya kita bisa langsung sama seperti kita laparoskopi kasus obesitas itu lebih mudah daripada kita lakukan laparotomi karena akan aksesnya kita bisa langsung. Sedangkan kalau pada kasus hipertensi. Jadi karena juga kita tahu bahwasanya HIFU itu tidak memerlukan anestesi, itu yang paling signifikan perbedaannya dengan RFA. Jadi karena tidak memerlukan anestesi, saya lihat langsung waktu pasiennya juga memang masih ya sambil baca, lihat HP dan yang lain-lainnya karena sambil seperti kayak di terapi apa di apa rehab medik itu kan ya. Jadi akhirnya juga sebenarnya lebih cocok untuk kasus-kasus yang ada risiko pembiusan dan juga termasuk juga karena kan pertimbangan anestesi pasti salah satunya tekanan darah. Sedangkan kalau RFA karena tentunya membutuhkan pembiusan, ini jadi lebih burden sedikit atau istilahnya hambatan sedikit terutama bagi sejawat anestesinya. Mungkin demikian Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah hampir jam. Sedikit terakhir Dr. Pandu sebentar. Terason trokarnya RFA itu berapa mili ya? Anunya. Oh, jadi sangat sangat kecil, Prof. Jadi persis kayak veresnya laparoskopi gitu, Prof. Kayak veresnya laparoskopi. Jadi Kalau laparoskopi anunya trokarnya 12 mm kalau nggak salah. panjangnya maksudnya, Prof. Enggak, lebar besarnya. Jadi dia ada, jadi pertama ada apa namanya kanulnya itu, kemudian Ya. inserternya diambil, kemudian persis yang dalamnya itu seukuran sama peres itu tadi dimasukkan lagi ke kanulnya itu. Kalau Barangkali milinya saya kurang berapa jelas ya. minimalnya.
Iya, detailnya. Kalau sisa di kulit itu, kalau kalau HIFU enggak ada sih, enggak ada tusukan ya, Dokter Seto. Ada dua, Prof. Jadi lewat perut. Jadi ada teman-teman bisa melakukan lewat perut atau lewat transvaginal. Vaginal, oke. Betul. Oke, Kalau yang transvaginal, monitornya kita pakai USG abdomen. Kalau kita mau pakai perut, biasanya ada dua juga. Direct perkutan. Kalau perkutan biasanya di serosa gitu, miumnya ditempelkan ke atas ke perut, kemudian direct langsung kita tusukkan. Atau perlaparoskopi dengan guiding laparoskopi tadi dibantu dengan apa namanya masuknya lebih aman. Jadi biasanya kadang teman-teman. Tapi yang secara ideal dan minimal komplikasi karena tidak merusak serosa dikatakan transvaginal itu lebih lebih bagus. Katakan baik. demikian. Jadi itu untuk pandangan Baik, terima kasih. Terima Memang kasih. masih agak ya, jadi makanya kalau mau lebih jelas datanglah tanggal 7 8 ke ikuti Ya. workshopnya. Baik, Dokter Pandu, terima kasih pada yang telah hadir semuanya dan mudah-mudahan berminat karena ini suatu kemajuan dari minimalnya invasifnya dan saya kembalikan ke Dokter Pandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih Prof. Lila, terima kasih Dr. Ason, Dr. Arif Kunjung Seto atas paparan materi yang sangat menarik. Meskipun katanya Dr. Seto ini kita agak terlambat, tapi istilahnya tidak ada kata terlambat ya untuk mulai belajar satu hal yang baru, terutama bahwa terapi HIFU maupun ablasi ini merupakan salah satu alternatif terapi yang bisa kita eh, apa namanya berikan kepada pasien. Dan nanti seperti tadi pesan sponsor, jangan lupa kalau misalnya tertarik bisa mengikuti workshopnya tanggal 7 sampai 8 April di RSUA dan Rumah Sakit Sutomo. Baik, semoga bermanfaat dan kami mengucapkan selamat eh, menunaikan ibadah puasa di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang sudah mudik. Mudah-mudahan lancar perjalanan mudiknya, bertemu dengan keluarga besar, tercinta, dan selamat Hari Raya Idul Fitri ataupun Nyepi bagi yang merayakan. Terima kasih, sampai berjumpa pada tas edisi berikutnya. Saya sebagai pembawa acara undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.